Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik ya terkait dengan pertemuan Pak Surya Paloh ya dengan koalisi perubahan, menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat solid sekali begitu ya. Ini ada elit partai pengusung Anies berkumpul di pulau milik Surya Paloh. Ada apa begitu ya? Ya tentu mungkin ada strategi-strategi baru yang kemudian ya yang diberikan begitu ya. Karena pada hakikatnya Partai Nasdem itu adalah sebagai pengusung begitu ya. Tentu kita harus ada pertemuan-pertemuan di situ begitu. Tetapi ini menarik begitu kan. Ketika kita melihat dari perkembangan ya politik dari Pak Surya Paloh terus kemudian Anies Baswedan begitu ya yang diusung di situ begitu ya. Banyak orang yang panik di situ begitu. Ada Pak Jokowi semakin panik begitu kan, cawi-cawi masalah politik begitu kan. Ya kenapa kok masih takut kepada Anies Baswedan begitu? Ya inilah yang kemudian bahwa Anies Baswedan seolah-olah tidak direstui untuk menjadi presiden oleh Pak Jokowi. Kan logika sederhananya kan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. Elit partai pengusung Anies berkumpul di pulau milik Surya Paloh. Ada apa begitu? Mungkin ada strategi baru begitu ya. Harusnya kalau mau kampanye jangan dinampilkan ya kemewahan. Ya tidak menjadi masalah begitu kan. Karena Pak Surya Paloh itu adalah orang kaya begitu kan. Jadi artinya apa? Ini bukan kampanye begitu, tapi bagaimana strategi itu dilakukan oleh mereka begitu kan. Sama dengan lawan-lawan lain misalnya Pak Ganjar pernah pakai helikopter dan sebagainya begitu kan. Tetapi ini artinya bahwa ya yang disayangkan sekali dari pernyataan Pak Jokowi begitu kan. Cawi-cawi masalah ini seolah-olah Anies tidak direstui untuk menjadi calon presiden oleh Pak Jokowi begitu ya. Karena yang di-endorse itu adalah Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Ada apa begitu kan? Kalau kok politik itu ada tebang pilih dan ada sesuatu yang memang tidak suka dan suka begitu ya. Ya pada akhirnya sebagai seorang kepala negara kita harus netral di situ kan, seharusnya kan seperti itu begitu. Tetapi wallahu alam apa yang sebenarnya terjadi begitu, apa yang sebenarnya yang diinginkan begitu kan, itu kan sudah jelas-jelas. Tetapi ini banyak kritikan-kritikan dari netizen ini, salah satunya ini, woi duit ini cekak ini ya. Yang teriak oligarki ya, jet pribadi disediain, rapat di pulau pribadi. Makin jelas siapa yang dibalik oligarki ya. Jangan difoto nanti boneka oligarki kelihatan. Wow. Ya, semua orang itu pasti didukung oligarki. Saya katakan itu karena mestinya siapapun presidennya pasti ya yang dimainkan oligarki begitu kan. Tetapi kita lihat bahwa Anies Baswedan melihat koalisi perubahan ini sangat baik begitu kan. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan yang ingin merubah bangsa kita begitu. Terlepas dari didukung oligarki atau tidak begitu, ini wallahu a'lam, mereka yang tahu begitu kan. Tetapi kan menurut saya pribadi catatannya adalah bahwa demokrasi kita dibangun bersama-sama. Sangat disayangkan seorang Pak Jokowi lalu kemudian cawi-cawi masalah politik ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya wah ini agak gimana begitu kan. Bisa saja ya kacau begitu ya. Karena demokrasi diciri dengan seperti itu begitu. Walaupun dibantah begitu ya. Tetapi publik kan sudah tahu siapa mereka begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik ya. Elit partai pengusung Anies Baswedan berkumpul di pulau milik Surya Paloh. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya. Jakarta, elit partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP pengusung presiden, ya calon presiden Anies Baswedan mengadakan pertemuan di pulau milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu membahas Pilpres di 2024. Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf ya yang hadir dalam pertemuan mengatakan momen itu berlangsung pada 26 Mei lalu. Bahkan ia ini pertemuan pekan lalu di lokasi Kepulauan Seribu, lokasi milik Pak Surya Paloh, membicarakan banyak hal terkait masa depan koalisi, kata Muzammil saat dihubungi ya. Jadi ini kan pasti ya tidak hanya Pak Surya Paloh, pasti yang lain pasti melakukan pertemuan-pertemuan seperti itu begitu kan. Tetapi terlepas ini semua, kenapa gorengan-gorengan para netizen, para buzzer, para cebong lalu kemudian tertuju pada kemewahan pertemuan itu begitu. Saya rasa bukan soal mewah atau tidak begitu kan, tetapi saya rasa inilah kesulitan dari koalisi perubahan begitu.
Jadi setidaknya koalisi perubahan itu adalah menunjukkan bahwa yang diusung itu adalah benar-benar Anies Baswedan begitu ya. Walaupun ada penjagalan sana sini, terus kemudian cawi-cawi masalah politik sana sini, tapi terlepas ini semua ya orang di luar sana berspekulasi seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini menunjukkan bahwa ya apa yang dilakukan Pak Surya Paloh bisa saja menentukan capres Anies Baswedan begitu kan untuk mengantarkan menjadi presiden begitu ya ini. Muzamil menyebutkan usai pertemuan tersebut KPP semakin mantap untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres di 2024. Artinya pertemuan itu bukan sekedar pertemuan, tapi bagaimana pertemuan itu menunjukkan kesulitan dari seorang calon presiden nantinya, yaitu Anies Baswedan. Apalagi di koalisi perubahan sampai kapanpun ditawari uang banyak, ditawari jabatan, ditawari berbagai hal penjagalan dan sebagainya begitu kan, itu tidak tertarik di situ begitu. Itulah kekuatan di koalisi perubahan. Berbeda dengan koalisi hari ini, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo begitu kan, begitu banyak yang kemudian didukung oleh istana dan sebagainya. Ya kita tahu bahwa didukung oleh istana itu sangat kuat sekali lawannya begitu kan. Wajar kalau memang ya kemudian Anies Baswedan diremehkan, bisa saja Anies Baswedan yang diremehkan menjadi presiden begitu kan. Ya tidak lepas ini karena semua kembali kepada rakyat. Rakyat yang memilih, semuanya yang menentukan rakyat. Ya kalau ingin nasibnya seperti Pak Jokowi silahkan begitu kan. Bagaimana rezim hari ini begitu. Kan begitu logika kita begitu. Ia pun berharap KPP dapat mengumumkan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan dalam waktu dekat. Insya Allah kita solid untuk maju terus. Mudah-mudahan segala terwujud pasangan calon dari 3 koalisi perubahan untuk persatuan. Bahkan Muzamil pun turut membagikan foto pertemuan tersebut. Muzamil nampak ya berhadir bersama dengan Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman. Bahkan ya lalu Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, PLT Sekjen Nasdem Hermawi ya, Taslim dan Ketua DPP Sugeng Purwoto dan Taufik Basari. Selain itu ya turut terlihat juga di dalam foto perwakilan tim Anies Baswedan Sudirman Said. Petinggi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan perwakilan Partai Demokrat juga hadir, yakni Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, ditemani Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Hasa ya, serta Iftitah Sulaiman Surya Negara. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya dengan petinggi Partai Demokrat ya, ujar Taufik di kompleks parlemen ya. Artinya ini sangat luar biasa begitu, pantas ya Pak Jokowi dengan yang lain ketar-ketir melihat ya kesulitan di koalisi perubahan. Bisa saja istana itu takut begitu ya dengan adanya solidnya luar biasa ya di koalisi perubahan itu begitu. Ya selama inilah banyak spekulasi memang begitu di masyarakat bahwa yang ingin menjadi presiden sekali, keinginan masyarakat itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Karena sudah muak dengan kondisi hari ini begitu kan, ya itu aja, angka korupsi semakin banyak begitu kan ya, orang-orang yang suka kekerasan dan sebagainya banyak begitu ya. Artinya apa? Artinya antara penegak hukum ya dengan hukum yang ada seolah-olah tumpul ke bawah. Inilah yang kemudian harapan besar ya bagi masyarakat, yaitu adalah Anies Baswedan begitu. Maka disinilah yang kemudian bahwa kalau Anies Baswedan benar-benar menjadi presiden, maka ya tentu ini akan menjadi perubahan yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Ini harus masyarakat harus paham terkait ini ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.